Halo, jumpa lagi dengan saya Dimas di sini, orang biasa yang sedang bekerja keras mengembangkan channel ini. Jadi kalau teman-teman merasa ada manfaat dari channel ini, tolong di-subscribe. Tapi kalau nggak menemukan manfaat, jangan dipaksa, tidak perlu di-subscribe. Di video kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman semua gimana caranya saya membersihkan kamera dan mendesinfektasinya sebagai upaya untuk memastikan gear yang kita pakai dari luar itu steril dan terbebas dari virus yang dapat membahayakan kita semua. Pertama kali, saya akan menjelaskan dulu alat-alat apa saja yang biasa saya gunakan untuk membersihkan kamera. Yang pertama, saya biasanya menyiapkan sebuah air blower. Blower ini biasanya ada ukurannya mulai yang kecil sampai yang besar, atau biasanya disebut rocket blower. Yang kedua adalah sebuah kuas halus. Kuas ini hanya saya pakai untuk membersihkan bodi dan lensa saja, tidak saya pakai untuk membersihkan benda-benda yang lain. Berikutnya saya punya sebuah lens pen di sini. Ini nanti fungsinya untuk membersihkan lensa. Saya juga menyiapkan dua buah lap. Saya biasanya menggunakan lap microfiber karena memang lap microfiber itu mempunyai permukaan yang halus sehingga meminimalisir kemungkinan baret di bodi kamera. Atau paling tidak teman-teman bisa beli di toko kacamata, lap-lap kacamata itu juga biasanya halus. Saya juga menyiapkan satu botol alkohol untuk membuat bodi dan lensa kita tetap steril. Berdasarkan sepengetahuan saya, alkohol yang efektif untuk membunuh kuman, virus itu biasanya yang kandungannya 70% ke atas. Tapi saran saya tetap pakai yang 70% saja, takutnya kalau pakai yang di atas itu nantinya terlalu keras dan bisa berpengaruh pada bodi, lensa atau kamera kita. Nah, kalau yang ini hand sanitizer, ya tujuannya untuk mensterilkan tangan kita nantinya setelah kita membersihkan bodi dan lensa yang kita punya. Langkah pertama yang biasanya saya lakukan ketika saya membersihkan bodi dan lensa adalah saya memisahkan terlebih dahulu bodi dan lensa seperti ini. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mudah saja sebetulnya untuk membersihkannya. Nah, yang pertama kali saya lakukan ketika saya membersihkan kamera adalah saya pakaikan blower dulu. Saya blower dulu semua permukaan bodi kameranya. Kita usahakan semua terblower dengan baik sehingga debu-debu harapannya bisa hilang. Salah satu bagian yang perlu kita blower adalah di viewfinder biasanya ya. Di sela-sela viewfinder ini kita blower. Biasanya di sini banyak sekali debu yang tidak kelihatan. Adapun tujuan kita melakukan blower adalah untuk menghilangkan debu-debu makro yang menempel di bodi kamera kita. Yang kedua, saya pakai kuas ini untuk menyapu semua permukaan bodi kamera. Nah, ini tujuannya juga untuk menghilangkan debu-debu yang tidak hilang ketika kita blower tadi. Jadi semua debu-debu harapannya bisa hilang sih. Selanjutnya saya pakai satu buah lap untuk membersihkan dan mengusap semua bodi kamera ini. Tujuannya juga sama untuk membersihkan debu serta kadang juga membersihkan bekas-bekas jari, bekas-bekas keringat yang masih menempel dan tidak hilang dengan blower dan kuas tadi. Setelah bodi kamera kita bersih dari debu dan bekas-bekas keringat, maka saatnya kita mendesinfektasi bodi kamera kita. Nah, ini saatnya kita pakai alkohol. Kalau saya biasanya tidak langsung meneteskan alkohol ke bodi kamera karena takutnya itu cukup berisiko. Maka saya biasanya meneteskan alkohol seperti ini, secukupnya saja, tidak terlalu banyak. Setelah kita meneteskan alkohol pada lap yang kita miliki, selanjutnya tinggal kita usapkan saja pelan-pelan ke bodi kamera. Usahakan tidak terlalu basah, sedikit saja alkoholnya, yang penting bisa digunakan untuk membersihkan bodi kamera kita. Takutnya kalau terlalu basah itu bisa berbahaya untuk bodi kamera yang kita miliki. Adapun bagian yang perlu dilap biasanya adalah bagian yang paling sering disentuh, seperti grip-grip seperti ini, ataupun tombol-tombol, shutter, ataupun LCD biasanya. Kemudian kita tunggu sebentar sampai alkoholnya agak kering. Lalu saya gunakan bagian kering dari lap yang saya pakai tadi untuk mempercepat proses pengeringan alkoholnya. Nah, selanjutnya tinggal didiamkan saja untuk memastikan alkohol yang sudah kita usapkan tadi betul-betul kering sebelum kita simpan. Selanjutnya, setelah bodi kamera selesai, maka kita akan membersihkan lensa. Yang pertama kali saya lakukan biasanya mencopot semuanya, hood, front cap, dan rear cap saya copot semua. Lalu saya ambil blower, saya blower semuanya, baik itu optik
maupun bodi lensanya. Nah, disinilah pentingnya kita menggunakan blower yang bagus, karena biasanya blower yang kurang bagus itu tekanannya kurang efektif untuk membersihkan debu. Selanjutnya kita pakai kuas untuk menghilangkan debu-debu yang belum hilang karena blower. Apakah optiknya boleh dikuas? Boleh-boleh saja. Saya juga pakai lap untuk membersihkan bodinya saja. Ingat bodi ya, saya tidak menggunakan lap ini untuk membersihkan optik. Jadi saya hanya menggunakan lap ini untuk membersihkan bodi lensa. Khusus optik biasanya saya ulangi dengan melakukan penyapuan kuas di optik depan maupun optik belakang. Nah, jika saya rasa dengan mengkuas seperti ini sudah cukup, maka saya tidak menggunakan bagian lens pen yang ini. Bagian lens pen yang ini saya gunakan ketika saya melihat masih ada kotoran yang menempel ataupun ada bekas sidik jari yang tidak sengaja memegang optik dan yang lain-lain. Tapi biasanya cukup dengan menggunakan kuas ini, optik kita sudah cukup bersih. Yang perlu diingat, lens pen ini juga tidak saya gunakan untuk membersihkan benda lain kecuali lensa. Bahkan bodi kamera pun tidak pernah saya pakai atau tidak pernah saya kuas pakai lens pen ini. Jadi ini hanya khusus lensa. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir dan menjaga kuas-kuas ini tetap bersih. Selanjutnya kita lakukan lagi proses desinfektasi untuk lensa yang satu ini ya. Sama, kita teteskan sedikit alkohol, sedikit saja, jangan banyak-banyak teman-teman, karena ini cukup berisiko. Kita sapukan alkohol tadi ke bodi dan karet lensa ini, tapi hanya bodi dan karet saja ya, jangan sampai ke optik, karena optik itu memiliki coating yang takutnya tidak tahan terhadap alkohol. Seperti ini. Lalu kita ambil ujung satunya yang agak kering untuk mempercepat proses pengeringan alkohol yang ada di lensa kita. Selanjutnya kita bersihkan juga cap-cap dan hood dari lensa ini dengan proses yang sama seperti tadi. Dan setelah semuanya bersih, kita pasang kembali cap-capnya supaya optiknya enggak kemasukan debu lagi. Lensa sudah bersih dan kita tunggu sebentar sampai kita bisa yakin bahwasanya alkohol-alkohol yang ada di bodi lensa tadi betul-betul kering sebelum kita simpan. Nah, coba kita lihat lensa yang satunya ini. Nah, ini ada bekas sidik jari. Ini nggak sengaja terpegang optiknya. Nah, ketika kita menemukan seperti ini, itu tidak boleh kita langsung lap dengan lens pen ataupun dengan kain atau dengan tisu lensa. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah memblower bagian optik yang kotor tersebut. Tujuannya sama, untuk memastikan debu-debu itu hilang terlebih dahulu sebelum kita lap. Nah, selanjutnya kita ambil lens pen, kita kuas untuk juga memastikan debu-debu yang tidak hilang oleh blower itu bisa hilang. Jika kita sudah yakin bahwasanya lensa kita sudah minim dari debu, maka kita gunakan ujung lens pen yang ini. Caranya cukup kita tempelkan saja di bagian yang ada sidik jarinya, kemudian kita putar perlahan seperti ini. Dan lensa kita bersih kembali. Kalau ada pertanyaan, kenapa kita tidak pakaikan lens pen langsung? Kita harus blower dulu, kita harus kuas dulu. Itu tujuannya untuk memastikan tidak ada debu-debu yang tajam yang tertinggal di optik. Takutnya kalau kita tidak blower, kita tidak kuas, langsung kita usap seperti ini, debu-debu tersebut dapat menggores lensa ataupun coating yang ada di lensa tersebut. Nah, coating adalah salah satu bagian yang penting sekali di lensa yang Anda miliki. Jadi usahakan jangan sampai lensa Anda atau coating yang ada di lensa Anda itu baret. Oke teman-teman, sekarang alat-alat kita sudah bersih. Nah, setelah bersih, kita bisa simpan di dry box atau di dry cabinet yang teman-teman miliki. Pesan saya, usahakan melakukan proses pembersihan ini secara rutin ketika Anda selesai menggunakan kamera dan lensa Anda. Hal ini akan membuat kamera dan lensa Anda lebih awet dan pastinya membuat nyaman ketika kita menggunakannya kembali. Oke, sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya pamit, jangan lupa motret.